Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Priana dengan NIM P071311211040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Negara dan Konstitusi. Baik, yang pertama, negara. Negara adalah suatu organisasi di mana sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah atau teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintah yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut di wilayahnya. Adapun terdapat beberapa elemen yang berperan dalam membentuk suatu negara. Yang pertama, masyarakat atau rakyat. Yang kedua, wilayah atau teritorial. Yang ketiga, bentuk pemerintahan. Dan yang terakhir, pengakuan dari negara lain. Menurut Muhti Fajar 2005, sebagai negara hukum Indonesia mempunyai ciri-ciri karena adanya yang pertama, asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, asas legalitas. Yang ketiga, asas pembagian kekuasaan. Yang keempat, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, asas kedaulatan rakyat. Yang keenam, asas demokrasi. Dan yang terakhir, asas konstitusional. Selanjutnya, konstitusi. Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kesamaan antar negara dan masyarakat atau rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, adapun tujuan dari konstitusi. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. Dan yang terakhir, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya, hubungan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat karena di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara menurut norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang merupakan suatu kesatuan utuh di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila. Berdasarkan teori hukum ketatanegaraan yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kekuasaan negara diatur dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas 6 dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendirinya, yaitu yang pertama, kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif. Yang kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau eksekutif. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Yang keempat, kekuasaan kepolisian. Dan yang terakhir, kekuasaan kejaksaan. Selanjutnya, yang terakhir, penerapan konstitusi di Indonesia. Yang pertama, sejarah lahirnya konstitusi. Yang kedua, konstitusi di Indonesia. Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Dan yang terakhir, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.